Sebaliknya Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa pasar itu atau pedagang itu sendiri sebagai atau pedagang yang at-tajir as-shadiq itu dibalasnya surga, ya. Jadi ketika ada seorang pedagang yang jujur itu surga. Dan Umar bin Khattab ya ketika pernah mengatakan bahwa seorang itu tidak boleh masuk pasar ya kecuali dia sudah mengetahui paham terhadap transaksi, hukum-hukum transaksi gitu kan, hukum fikih tijarah gitu kan, hukum-hukum transaksi dalam berdagang itu gimana gitu. Nah ini kita mesti yaitu Umar tuh gak boleh kita berdagang kecuali sudah paham tentang transaksi. Karena emang bawaan-bawaan dagang itu ya karena keuntungan yang dijadikan target, lalu orang berpikir mensiasati bagaimana supaya mendapat keuntungan lebih gitu kan. Dan dorongannya bisa jadi dorongan untuk curang, ya untuk curang. Gitu. Ini banyak ya. Bahkan kalau kita lihat di transaksi-transaksi modern itu banyak perbuatan-perbuatan yang memang dilarang tetapi dipakai karena memang itu adalah yang menguntungkan. Seperti kemarin kita singgung juga tentang tadlis ya, menutupin kekurangan, kemudian merekayasa merekayasa timbangan itu jelas itu kan, kemudian merekayasa pasar, merekayasa permintaan gitu kan supaya harga naik. Kemudian di transaksi-transaksi derivatif dan ini kan sering terjadi istilah goreng menggoreng saham segala macam gitu kan, itu dipakai gitu di sekarang itu. Ini jadi supaya harga naik kemudian dibuat satu transaksi-transaksi bohong sehingga rekayasa seperti itu sehingga harganya naik tuh. Nah, itu kan tidak terjadi tetapi direkayasa. Itu banyak ya, artinya fikih, apalagi fikih di dalam fikih muamalah itu banyak sekali dan detail ya, dan memang seiring dengan rekayasa ataupun pemikiran manusia untuk bagaimana supaya mendapatkan untung itu sehingga dinamisasinya cepat gitu kan. Nah, di saat itu kita harus bisa bisa menentukan, bisa mengetahui apakah ini benar atau tidak. Ya kan? Karena dalam muamalah itu sebenarnya segala sesuatunya boleh-boleh saja gitu kan, kecuali tapi jangan melanggar ketentuan yang sudah ada gitu kan. Jadi kalau dalam ini kita jangan sampai masuk ke dalam maghrib, maisir, goror. Kalau bertransaksi, maaf ya memotong. Tapi kita tidak menjelaskan tentang kekurangannya, hanya kita membiarkan, tidak membohongi juga, cuma hanya membiarkan kepada pembeli untuk melihatnya sendiri gitu. Apa ini diperbolehkan? Bisa seperti itu. Apa adanya, ya. Mangga dilihat, makanya ada proses. Kita tahu bagian-bagian mana yang sebenarnya disebutkan. Iya. Ya. Sebenarnya kalau kita kan sudah menentuin harga ini barangnya gitu kan, ya nggak apa-apa sih, asal kita orang itu artinya sesuaikan harganya itu sudah masuk ke situ. Nah sebenarnya lebih baik disebutkan gitu karena bisa jadi bahaya gitu kan. Ya karena orang kan dengan membeli itu dengan kebutuhan dia kan gitu ya, bisa jadi atau baik itu kebutuhan terhadap barangnya ataupun kebutuhan kenapa dia membeli itu gitu kan, membeli itu. Nah itu kan punya ekspektasi. Nah dia membeli kan dengan dia mendapatkan apa yang diharapkan seperti itu kan. Nah ketika seumpama di situ ada sesuatu yang nggak diharapkan, nah itu kan berarti harga itu bisa jadi dia nggak mau harga seperti ini gitu ya.
Nah, Rasulullah SAW dulu salah satu keberhasilan Nabi dalam berdagang ketika membawa atau menjalankan amanah jual beli membawa barang Siti Khadijah dulu, itu keberhasilannya itu karena kejujurannya gitu. Padahal dia masuk ke pasar internasional ya, kalau kita ini ke Syam dan sebagainya, orang-orang Mekah tuh pintar berdagang. Ini apa namanya, dengan kejujurannya akhirnya berhasil. Kita orang di Madinah juga sama waktu itu. Pasar Yahudi itu akhirnya ditaklukkan, pasar Yahudi akhirnya bangkrut. Yang ramai adalah pasar yang dibuat oleh kaum muslimin yang dekat masjid. Ya. Jadi dekat masjid itu tentunya orang berdagang itu ada masjid lah gitu, tempat untuk belajar, tempat untuk bertanya, untuk masa transaksi seperti itu. Bahkan ngejual kurang gitu kan, kita harga, kemudian dia nunjukin barang, yaudah nih kalau mau harga segitu ini aja, ya teliti gitu kan. Ya ternyata yang sobek gitu ya. Seperti itu. Nah ini adalah perbuatan-perbuatan al-mutaffifin. Nah mereka itu tidak tahu atau tidak menyadari bahwa mereka itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dapatkan di ayat-ayat yang lain bahwa ini Allah Subhanahu wa taala sangat memperingatkan dengan keras, ya apalagi dengan kemarin kita bahas tentang wailun, ya tentang kata-kata wail itu adalah sesuatu yang sangat merugikan gitu kan, dunia akhirat. Nah, kita dapatkan ada banyak sekali kata wailun di dalam Al-Qur'an ya, yang ditujukan baik itu dan termasuk dalam disin putupin adalah menunjukkan tentang kecurangan. Kemarin kita bahas juga tentang kaitan dengan surat Al-Humazah ya, yang diawali dengan kata-kata wail juga. Nah, kalau dilihat dari ini, kalau mutafifin ini adalah mengambil hak orang lain dari sisi aset, ya kemudian kalau humazah itu mengambil kehormatan dengan, jadi dengan humazah itu menggunjing, mencela, itu kan mengambil kehormatan orang lain. Jadi ini dua-duanya dilarang, ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata wailun, ya, mengancam dengan kerugian ataupun kecelakaan bagi orang-orang yang humazah, ya. Mencela, merendahkan orang lain dengan perkataan, dengan tindakan, ya. Nah, kalau al-mutaffifin ini adalah mengambil hak orang lain dari sisi harta, ya, dalam bentuk transaksi jual beli. Nah, mereka ala yadun ulaika annahum mabusun. Mereka tidak mengira bahwasanya, apakah mereka tidak mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan di yaumin azim, pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat, ketika manusia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi naudzubillah min dzalik ya. Kita semoga tidak termasuk orang al-mutaffifin ini, orang-orang yang selalu yaitu mengurangi takaran. Termasuk yang menghancurkan ya. Jadi kaum kaum yang dulu juga dihancurkan ya, yang itu dengan sebab mereka selalu berbuat curang gitu kan, yang kaum Nabi Su'aib ya. Jadi itu dihancurkan karena masalah transaksi ini, takaran. Ya, ada di dalam surat Al-Isra ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk auful kaila idza qiltum wazinu bil qistasi ya al-mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran ya apabila kalian menakar ya idza qiltum wazinu bil qistas, dan timbanglah dengan raca yang benar ya. Al-mustaqim, dengan raca yang benar. Inilah khairun wa ahsanu ta'wila. Ini adalah lebih baik, lebih utama, dan ahsanu ta'wila, lebih baik akibatnya. Ya. Kemudian di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman juga wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil ya. Dan kami tidak akan memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kemampuannya.
Jadi wa auful kaila wal mizana bil qisti la tukallafu nafsan illa wus'aha. Jadi sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kemudian wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, ya, di dalam surat Ar-Rahman. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kalian mengurangi neraca itu. Itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada manusia untuk senantiasa bertransaksi dengan transaksi yang benar. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ataupun menginformasikan kepada kita, ya, tentang kondisi nanti hari kiamat, ya, tentang ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa nanti di hari kiamat akan menghisab seluruh manusia, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat-surat sebelumnya, bahwa nanti ada kelompok-kelompok yang al-fujjar di dalam dalam ayat ketujuhnya itu. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idzin lil mukadzibin. Nah, di sini Allah Subhanahu memperingatkan kalla, ya, sekali-kali jangan berbuat curang. Ya, kalau kita dalam konteks surat Al-Mutaffifin ini, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali kalian jangan berbuat demikian, artinya jangan berbuat curang, karena sesungguhnya kitabal fujjar, ya, kitab orang yang durhaka itu lafi sijjin, ya, tersimpan di dalam sijjin. Wa ma adraka mas sijjin. Tahukah kamu apa sijjin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang tertulis. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Ini neraka wail lagi, ya. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi kan di ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang licik itu mereka tidak mengira, ya, bahwa mereka atau tidak ingatlah bahwa mereka itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, ya, dan akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dilanjutkan oleh Subhanahu wa taala bahwa nanti kata Allah jangan demikian, ya, janganlah kalian berbuat curang, bahwa nanti kalian akan mendapatkan kitab, ya, kitab, dan kalian akan dihisab. Kemudian Allah SWT mengancam dengan ayat 10 ini, wailu yawma idzin lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang berdusta atau mendustakan hari pembalasan ini. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ini. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, ya, dan tidaklah orang-orang yang mendustakan ini wa ma yukadzibu bihi, ya, tidaklah mereka itu mendustakan hari pembalasan ini illa kullu mu'tadin asim, melainkan setiap orang yang mu'tadin asim, yang melampaui batas dan berdosa, ya, mu'tadin asim. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memberikan satu peringatan, ya, peringatan tentang perbuatan-perbuatan seperti itu nanti benar-benar akan dihisab, ya, dan akan mendapatkan kitabul fujjar, ya, kitabul fujjar. Jadi kitab yang orang-orang yang berbuat dosa, ya. Jadi nantinya dapatkannya buku merah lah, fujjar, rapot merah, gitu kan, rapot merah yang disimpan di dalam sijin, ya. Sijin itu dalam perut bumi yang ketujuh digambarkan seperti itu. Nah, di sini di dalam, kalau kita lihat di dalam surat At-Tin, ya, bahwa manusia itu akan dikembalikan ke dalam asfala safilin, ya,
Jadi orang-orang yang orang-orang yang bahwa manusia itu sumaradadnahu asfala safilin, mereka akan ditempatkan, dikembalikan ke dalam asfala safilin, tempat yang paling rendah, ya. Asfala safilin. Ini Ibnu Katsir mengutip ayat ini menjelaskan tentang bahwa kitabul fujjar, ya. Kitab atau catatan buku orang yang berdosa itu, orang-orang yang selalu melaksanakan perbuatan dosa itu akan disimpan di dalam sijin, buku itu. Artinya di dalam satu tempat yang paling rendah sekali. Nah, kemudian kita lihat di dalam surat Atin ini bahwa manusia memang akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan amal soleh. Ya. Jadi di dalam surat Al-Furqan juga disebutkan bahwa wa idza ulqu minha makanan dayqan muqarranina da'u hunalika subura. Itu apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sangat sempit di neraka itu dan dibelenggu, dan di sana mengharapkan kebinasaan. Ya. Jadi orang-orang yang tadi berbuat curang, ya, membiasakan untuk berbuat curang dan membuat dosa, itu akan ditempatkan di tempat yang sangat rendah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di neraka, dan nerakanya adalah suatu tempat yang sangat rendah sebagaimana tadi disebutkan. Nah, kemudian Kitabu Marqum, ya, di dalam ayat ke-9-nya bahwa Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa ini adalah Kitabu Marqum, kitab yang tertulis, artinya penuh dengan tulisan-tulisan amal kita. Jadi kata Ibnu Katsir bahwa yang maksud dengan Kitabu Marqum ini adalah merupakan penjelasan bagi orang yang dicatatkan bagi mereka yang menyambut tempat kembali mereka di sijin, yakni hal itu ditulis dan dicatat di dalam sebuah kitab yang telah rampung catatannya. Tiada seorang pun yang ditambahkan di dalamnya dan tiada seorang pun yang dikuranginya. Demikianlah pendapat Ibnu Ka'ab al-Qurazi, ya, di Kitabu Marqum. Dan wailu yauma idzin lil mukadzibin, ya, kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yakni apabila mereka di hari kiamat telah berada di sijin dan azab yang menghinakan seperti apa yang telah diancamkan oleh SWT kepada mereka. Jadi di sini adalah pengulangan, ya, di sini. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Jadi kalau di sini awal surat dengan kata-kata wailun lil mutaffifin, nah lalu ini penegasan, ya. Mutaffifin itu penegasan kepada mereka karena mereka itu berbuat seperti itu karena mereka melupakan, ya, bahkan mendustakan terhadap hari pembalasan. Maka di sini di ayat 10 Allah SWT menegaskan kembali wailu yauma idzin lil mukadzibin, ya. Nah, ini sangat Allah SWT sangat jelas, ya, dan kita diberikan peringatan untuk bagaimana nanti kondisi orang seperti itu, ya. Jadi kalla inna kitabal fujjar. Nah, lalu apa yang maksud dengan fujjar, ya? Orang-orang yang fajir itu yang sudah seperti apa? Ini ada beberapa penjelasan, ya. Jadi kata-kata fujur di dalam Al-Quran itu ditunjukkan pada orang-orang yang membiasakan, yang sudah terbiasa dengan maksiat, ya, kefasikan. Bahkan karena sudah terbiasa dengan kefasikan dan berbuat dosa, maka dia mendekati pada kekufuran seperti itu. Jadi ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan fajir ataupun fujar di sini adalah perbuatan orang ataupun perbuatan yang perbuatan kafir, gitu kan, orang-orang kafir maksudnya, orang-orang kafir, ya, atau orang-orang yang bermaksiat yang sudah membiasakan diri untuk melakukan kemaksiatan, gitu. Jadi ini adalah golongan orang yang fujar, fajirun, gitu. Orang-orangnya sebut dengan fajir. Nah, ini banyak sekali, ya, ayat-ayat kaitan dengan ini, seperti dalam surat Al-Infitar, ya, innal abrara lafi naim wa innal fujjar lafi
jahim. Orang-orang yang abror, yang baik itu adalah mendapatkan kenikmatan surga, kemudian di al-fujjar itu dia akan mendapatkan jahim, mendapatkan neraka jahim. Nah, kalau di ayat surat Al-Infitor itu menunjukkan bahwa mereka yang dimaksud dengan fujar di sini adalah orang-orang yang kafir, ya. Alladzina kafaru bi rabbihim lafi jahim. Menurut tafsir At-Tabari, bahwa orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka itu lafi jahim, ada di dalam neraka jahanam. Neraka yang sangat pedih, ya. Kemudian di dalam surat Abasa juga disebutkan wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatul mustabsirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi orang-orang yang pada hari itu legam, ya, orang yang hitam, orang-orang yang mukanya itu penuh dengan kotoran, ya, hitam legam, itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang kafaroh al-fajarah, orang yang kafir dan berbuat dosa, ya, kemaksiatan. Jadi ini adalah sequel ataupun rangkaian bagaimana kehidupan manusia, ya, yang nantinya akan mendapatkan balasan catatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ini orang-orang yang fajir, orang-orang yang inna kitabal fujar, itu orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, ya. Dan orang-orang yang kafir nanti akan mendapatkan buku yang tadi disebutkan di ayat sebelumnya, yang di Allah tempatkan ini di tempat yang sangat rendah sekali. Ada beberapa kondisi di mana manusia itu kenapa terjatuh ataupun kenapa dia menjadi terjebak atau terjatuh ke dalam kubangan dosa ataupun perbuatan dosa. Ada beberapa hal, ya, menyebabkan kondisi seperti itu. Yang pertama adalah dhaful iman fil qalbi, lemahnya keimanan di dalam hati, gitu. Kemudian lemahnya kesadaran agama, ya, dan tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penyebab utama, ya. Ada orang yang memang dia karena kebodohannya akhirnya terjebur, ya. Terjebur artinya termasuk ke dalam perbuatan dosa karena dia memang nggak tahu. Ya, ada juga tadi dhaful iman, ini mungkin banyak sekali karena kalau masalah ketidaktahuan dengan kondisi saat ini, ya, fasilitas belajar dan sumber dari pergaulan, ya, orang tahu lah mana yang disebut dengan dosa, mana yang disebut dengan maksiat, ya, tahu. Cuma masalahnya keimanan yang lemah, ya. Itu sebenarnya. Dr. Heri kemarin sangat menekankan tentang pendidikan, ya, di sini diterapkan mulai dimasukkannya bagaimana orang ataupun anak itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenal tentang dosa, ya, dan mengenal tentang mana yang baik, mana yang buruk, kemudian tadi terutama mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala dan isi hidupnya, gitu. Nah, kemarin, ya, artinya kita selalu dihadapkan informasi-informasi yang sangat menyedihkan, ya, tentang kemaksiatan, tentang sikap orang saat ini yang mudah untuk putus asa dan sebagainya, ya. Jadi sangat memilukan, gitu kan. Nah, ini dhaful iman fil qalbi, jadi lemahnya iman di dalam hati. Ada orang yang dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, ya, gara-gara masalah yang sepele, gitu. Bukan sepele, bukan sesuatu yang penting dalam hidupnya, dalam hidup sebenarnya, ya. Jadi karena games, gitu kan, ya, sampai dia memaki orang tua,
ya karena pengen ini, bahkan sampai ada yang membunuh gitu kan gara-gara masalah seperti itu. Jadi kalau kita tarik yang dimaksud ke masa-masa zaman jahiliyah gitu kan, ketika awal atau zaman Rasulullah SAW, ya kejadian-kejadian yang itu kan karena hal-hal yang karena masalah ayam, ya karena masalah cekcok permasalahan yang apa singgungan ya karena apa tadi masalah ayam dan sebagainya bisa menimbulkan satu perang antar suku gitu kan di sana saat itu. Padahal hal-hal yang sepele. Walaupun memang alasannya adalah masalah kehormatan diri gitu. Tapi disitu bagaimana mereka tidak bisa menempatkan mana sesuatu yang memang menjadi kehormatan, ya mana sesuatu yang hanya sepele gitu. Bukan suatu yang penting dalam hidup gitu. Ada kejadian gara-gara permasalahan cara meminjit pasta gigi. Ada kejadian dia berpisah tuh, bercerai suami istri. Masalahnya apa? Hanya perbedaan bagaimana cara mencet kodok. Yang satu harus dari atasnya, yang satu harus di bawah. Cek-cek masalah itu, jadi cerai. Sepele. Jadi yang dipermasalahkannya itu masalah itu, tetapi yang dikorbankan adalah sesuatu yang besar. Pernah ada berantem gara-gara masalah apa ya? Ya seperti itulah. Karena orang memandang hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Sesuatu yang penting. Nah ini sering kali terjadi. Berantem dulu temen SMA gelut gitu kan gara-gara 100 perak gitu. Terus saling bacok antar keluarga gara-gara semeter tanah. Ya hal-hal yang memang sebenarnya bukan yang ini gitu. Ini dokul iman, kemudian apa namanya lemahnya pengetahuan agama dan kesadaran beragama gitu. Dalam artian di sini tadi ketika menempatkan diantaranya, menempatkan suatu dalam hidup itu apakah suatu yang jadi prinsip, menjadi suatu yang berhasil dalam hidup, ataupun hanya sebagai wasilah ataupun hal-hal yang tidak ini ya, tidak penting-penting amat gitu kan di dalam hidup, tapi dijadikan suatu yang penting sehingga dipertahankan sangat apa dengan kejadian yang kemarin itu yang loncat dari kapal ya di tengah laut itu gara-garanya ternyata masalah itu aja, gamenya dihack orang gitu. Gitu. Jadi adalah apa yang kemarin yang sangat lucu juga gitu masalahnya itu ternyata masalah itu. Kemudian yang lainnya adalah intisarul, artinya banyaknya ataupun di lingkungan tadi hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan maksiat dosa itu sudah tersebar di masyarakat. Nah ini, ya. Kadang-kadang kan ketika sesuatu sudah menyebar di masyarakat, ya, sesuatu yang sudah terbiasa itu dianggap benar. Itu dianggap benar, padahal itu salah. Ya. Jadi makanya di sini kata-kata ujar, ya itu dianggap adalah suatu perbuatan dosa yang memang sudah meluas, itisa gitu, sudah meluas. Makanya ini menjadi penyebab juga orang untuk berbuat dosa. Nah, ini adalah suatu kewajiban buat kita semua bahwa kita harus selain membentuk diri, ya, islahun nafsi dan takwinun, membentuk diri dengan bentukan Islam atau bentukan agama yang benar gitu kan. Kemudian takwinul bait gitu kan. Kita juga harus mengkondisikan keluarga kita ya, Pak Heri kemarin sih menukar kita. Yang selanjutnya adalah irsyadul mujtama. Ya, membimbing masyarakat untuk yang benar gitu. Kenapa? Karena kita juga tidak bisa diri baik, keluarga baik, tapi masyarakatnya itu.
Nah, ini akan ada satu ungkapan di dalam bahasa Arab itu ar-rajulu ibnu bi'atih. Gitu kan? Bahwa seorang itu anak lingkungannya. Gitu kan? Ar-rajulu ibnu bi'atih. Ada ungkapan Arab seperti itu. Jadi seseorang itu anak lingkungannya. Nah, kalau lingkungannya jelek, ya ini kadang terkondisikan gitu. Terkondisikan oleh suatu ini. Sehingga disebut dengan budaya kan. Kadang-kadang ini budaya yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek sudah terbiasa dengan perbuatan itu, kemudian kebiasaan itu dilakukan bersama-sama, dan semuanya sudah membentuk ini, itu disebut dengan budaya gitu. Jadi, nah ini kita jangan sampai menjadi seperti itu. Kalau secara pribadi itu jadi akhlak gitu kan, perbuatan yang sudah dilakukan secara terus-menerus sehingga dia merasa terbiasa, merasa ringan dengan itu, sehingga menjadi karakter dirinya itu akhlak. Nah, ini akhlak-akhlak ini ketika dilakukan bersama-sama sudah terbiasa, itu budaya gitu. Nah, sebab munculnya perbuatan-perbuatan saya bisa jadi karena tadi, selain lemahnya pribadi keimanannya, kemudian bisa jadi karena sudah tersebarnya, sudah terbiasanya suatu perbuatan yang jelek. Kemudian yang selanjutnya sebabnya itu ya tadi ya lemah tarbiyah pendidikan ya, ketika ini. Ini sebagaimana kejadian di dalam oleh Nabi Nuh ya, di dalam surat Nuh. Waqala Nuh, dan Nuh berdoa kepada Allah SWT atau berkata, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Wahai Tuhanku, nih, jangan kau sisakan orang-orang kafir itu ada di muka bumi ini. Kenapa? Innaka in tadarhum yudil ibadaka. Ya. Kata Nabi Nuh bahwa kalau mereka dibiarkan, mereka akan membuat sesat hamba-hambamu, ya. Dan mereka la yalidu illa fajiran kafar. Nah ini Nabi Nuh nih. Jadi Nabi Nuh sudah doa kepada ataupun menyatakan kepada Allah SWT untuk dihabisin aja deh orang-orang yang nggak benar itu gitu kan, orang-orang yang kafir itu udah habisin aja. Kenapa? Karena ketika orang-orang seperti itu dibiarkan, mereka akan senantiasa yudilu ibadat, jadi menyesatkan orang, membawa orang pada perbuatan-perbuatan yang dosa. Kemudian dikatakan juga di sini oleh Nabi Nuh, wala yalidu illa fajiran kafar. Dan mereka tidak meregenerasi, mereka tidak melahirkan kecuali melahirkan fajiran kafar, melahirkan orang-orang yang fujur, ya orang yang berbuat dosa dan kafar. Jadi itu. Jadi Masya Allah ya. Jadi wala yalidu illa fajirun kafar. Jadi ini hal-hal yang memang kita di sini jangan sampai termasuk orang-orang yang fujar. Ya. Orang-orang yang fujar yang memang salah satunya adalah tadi disebutkan orang-orang yang tidak ataupun orang yang terkondisikan ya masuk ke dalam satu lingkungan yang kurang bagus. Makanya kita harus menciptakan lingkungan yang bagus gitu kan, lingkungan yang baik di tengah-tengah kita.